Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana hari ini tepat menjelang H-2 gitu ya, menjelang pengundian babak grup di ACL 2 dan Persib Bandung, baik skuad Persib Bandung, tim pelatih, official maupun Boboto semua termasuk saya atau kita yang sedang menyaksikan tayangan ini itu sama-sama menunggu Persib Bandung akan berhadapan dengan siapa gitu ya. Jadi ya beberapa pemain Persib memang mengatakan tidak mempermasalahkan dengan siapapun nanti satu grupnya, dan semua tim yang memang lolos di ACL 2 ini semua berkualitas. Jadi tidak ada grup neraka maupun grup biasa. Jadi ya semua tim memiliki kualitasnya masing-masing sehingga ya harus fokus di setiap pertandingan saja gitu ya. Nah, untuk Bojan Hodak sendiri mengatakan memang kalau untuk ACL ini kita sering dibayang-bayangi oleh kegagalan beberapa tim Liga 1 Indonesia sebelumnya yang tampil di ACL juga, dari mulai babak kualifikasi yang gagal maupun tidak sampai ya lolos ke babak selanjutnya lah gitu, masih tertahan di fase grup. Nah, ini juga menjadi satu catatan yang mana Bojan Hodak menginginkan setiap pemainnya menambah fokus, mengurangi kesalahan seperti bermain di Liga 1, karena ini levelnya tentu akan berbeda gitu ya, terlepas dengan siapapun nanti lawannya. Menurut Bojan ya Persib harus menunjukkan jati dirinya, yang mana ini loh klub sepak bola Indonesia masih mempunyai nilai yang bagus gitu dengan permainan yang bagus, sehingga ya bisa menambah poin klub itu sendiri, khususnya umumnya menaikkan harga diri klub-klub Indonesia gitu teman-teman. Jadi ya bukan hanya meminta doa kepada Boboto saja, tapi ya Bojan juga meminta doa kepada seluruh rakyat sepak bola Indonesia tentunya, yang mana doakan Persib Bandung ya jangan membawa dulu suku dan budaya ya gitu. Jadi dukung saja, karena ini juga membawa nama baik Indonesia juga. Ada Persib dan juga ada Madura nanti yang akan tampil mungkin di ajang yang berbeda, namun ya event internasional teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan ACL 2 ini, teman-teman juga bisa untuk menyaksikan pengundiannya langsung di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, 2 hari lagi, itu jam 2, tapi jam 2-nya saya nggak tahu nih antara waktu Indonesia atau waktu Malaysia gitu ya. Jadi jam 2 nanti teman-teman bisa menyaksikan di Vision Plus atau ya secara live streaming gitu ya, sehingga ya kalau memang sudah live streamingnya di Vision Plus, kemungkinan nanti untuk kualifikasi atau untuk babak pertandingan grup Persib Bandung di ACL 2 ini ditayangkannya di RCTI teman-teman, bukan MTech Group lagi. Jadi bukan di SCTP, bukan Indosiar, bukan di video.com, tapi di Vision Plus dan juga di RCTI gitu ya. Jadi ya kita tunggulah sama-sama, mudah-mudahan dengan siapapun satu grupnya Persib Bandung bisa menunjukkan sebagai tim yang tangguh seperti musim kemarin. Amin. Nah, ini untuk selanjutnya teman-teman yang menanyakan kondisi Febri Haryadi, itu sudah dioperasi tadi malam, jadi sekitar jam 7 malam, 2 jam gitu ya, operasinya kurang lebih 2 jam lebih. Ini memang agak parah sebelum dioperasi, menurut dokter juga setelah dioperasi ya harus istirahat 6 bulan tanpa melakukan aktivitas berat atau jauh-jauh dari lapangan sepak bola dulu gitu. Jadi memang betul-betul untuk mempercepat penyembuhannya itu diistirahatkan total dari sepak bola. Nah, setelah 6 bulan apa yang akan dilakukan? Ya tentu ada pemulihan, ada juga ya terapisnya di situ, sehingga total bisa membutuhkan ya sama aja waktunya 6 bulan lagi setelah masa penyembuhan gitu ya. Jadi pasca operasi dan setelah operasi juga sebelum operasi dan setelah operasi itu sama-sama kemungkinan waktunya 6 bulan, sehingga ya kalau 1 tahun
tahun ya satu musim ini bisa jadi Febri Haryadi absen di Persib Bandung. Nah, ini memunculkan satu tadi bisik-bisik teman-teman bahwa memang Bojan Hodak menyimpan untuk sedikit peluang mendatangkan pemain baru itu di putaran kedua, sesuai dengan memang yang ini sebelum kejadian Febri Haryadi gitu ya. Jadi Bojan Hodak memang menyatakan bahwa ya kalaupun ada pemain bagus, pemain yang baru, datangkan nanti di putaran kedua saja gitu di bulan Desember. Dan ternyata boom gitu, Febri Haryadi cedera dan juga menurut tim dokter memang tidak bisa dimainkan dalam jangka waktu dekat. Manajemen juga sudah ingin mendatangkan pemain. Nah, inilah kesempatannya mungkin buat Bojan berpikir oke lah datangin saja nanti di putaran kedua. Apakah memang tadinya kan yang kalau datang sebelum bursa transfer tadi malam ditutup, kemungkinan ya pemain lokal gitu ya, baik yang punya nama ataupun pemain lokal yang biasa. Tapi dengan ditundanya ini ya memunculkan lagi nantinya apakah pemain asing yang akan direview setengah musim ini apakah memang sesuai ekspektasi atau tidak, atau bisa jadi ya langsung nambah pemain lokal yang memang sudah diprioritaskan oleh manajemen. Ya kita tunggulah, nanti masih banyak waktu teman-teman. Sekarang kita fokus dulu saja ke skuad Persib yang ada saat ini untuk menghadapi Liga 1 dan juga Piala Champion Asia 2 gitu ya, atau Piala ACL 2. Nah, ini juga menyangkut pemain yang dipinjamkan. Tentu saja kita sudah tahu Abdul Aziz sudah secara resmi diumumkan dipinjamkan 1 tahun ke Persis Solo. Kenapa hanya 1 tahun? Ya mungkin ini sama ya hitung-hitungannya. Jadi manajemen juga kemarin meminjamkan Jalnando hanya 6 bulan. Lalu juga sekarang Abdul Aziz 1 tahun karena melihat sisa durasi kontraknya masing-masing. Kalau Abdul Aziz kan sampai 2026, sehingga masih dikasih kesempatan jika 1 tahun ini bisa membuktikan dirinya memang layak kembali ke Persib, ya kemungkinan musim depan bisa kembali lagi ke Persib Bandung gitu ya. Jadi masih ada dikasih kesempatan lah di sini baik oleh Bojan Hodak maupun manajemen. Makanya manajemen mengatakan sebelum dipinjamkan ya Abdul Aziz sudah ngobrol dengan Bojan Hodak face to face. Jadi antara pemain dan pelatih, dan ini kesepakatan yang memang diambil gitu ya. Kalau nggak mau dijual ya mangga dipinjamkan saja, mungkin gitulah isi dari percakapannya, sehingga ya 1 tahun atau 1 musim ini masih cukup mumpuni lah untuk Abdul Aziz membuktikan ya kesungguhannya untuk balik lagi ke Persib Bandung gitu teman-teman. Sedangkan Jalnando juga akan direview nanti setengah musim ini apakah memang sudah bisa meningkatkan kemampuannya atau setidaknya ya bisa menunjukkan performa yang baik gitu ya, sehingga bisa kembali ke Persib Bandung. Atau kalau memang masih dirasa belum cukup ya kemungkinan bisa dipinjamkan lagi di tim yang sama, di PSIS atau di tim yang lainnya. Ya nanti kita update lah masalah itunya teman-teman. Nah, ini juga untuk ajang internasional, timnas Indonesia ini khususnya Sintayong kan kemarin baru pulang ke Indonesia membawa asisten striker yang baru gitu, karena menurut STY ya produktivitas gol timnas Indonesia sangat kurang, walaupun ya bermain bagus, bisa menciptakan peluang, menciptakan gol, tapi kurang dari produktivitas golnya. Nah, ini makanya didatangkan langsung ya asisten pelatih khusus kiper. Nah, ini apa yang dimaksud dengan STY adalah ya untuk menghadapi beberapa event kejuaraan dunia dan internasional, salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini STY memang akan memerlukan beberapa pemain tambahan katanya. Jadi apakah ini yang akan dinaturalisasi kembali atau pemain-pemain lokal? Makanya kemarin Bojan Hodak mengatakan ini loh pemain Persib di skuad Persib Bandung sekarang ada yang layak masuk ke timnas
timnas. Namun ya semua juga kembali ke STY ya. Tapi yang mencolok adalah beberapa pemain tim nasional seperti Tom Haye atau Tom Haye gitu ya, itu meminta STY untuk menaturalisasi Nick Kuipers. Nah, ini menarik teman-teman, karena Nick Kuipers dan Tom Haye dulu di Belanda, di Liga Belanda pernah satu tim, dan Tom Haye mungkin tahu ya kualitas Nick Kuipers bagaimana, sehingga nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya Indonesia atau STY kan katanya perlu pemain baru di saat tidak bisa memainkan beberapa pemain. Jadi ya Nick Kuipers bisa menjadi salah satu kunci katanya kalau memang mau. Nah, ini kita hitung-hitung untuk proporsinya berapa persen kira-kira bisa dinaturalisasi. Yang pertama, Nicknya sendiri mau atau tidak gitu ya. Lalu yang kedua, untuk syaratnya kan minimal 5 tahun tinggal di Indonesia. Ini sebetulnya sudah dipenuhi oleh Nick Kuipers karena kan datang ke Indonesia itu dari mulai 2019. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi itu dalam 5 tahun itu harus terus-menerus ya tinggal atau menetap di Indonesia. Namun sayang Nick Kuipers kemarin waktu COVID pulang ke Belanda atau waktu liburan dari Liga Sepak Bola Indonesia kan, kalau memang ada bursa transfer libur dan ini libur, itu lebih banyaknya di negaranya, sehingga itu mengurangi memang waktunya, sehingga tidak dianggap menetap terus menerus. Kalau memang bisa misalkan pulang pergi ke negaranya atau ke Indonesia, itu minimal 10 tahun baru bisa diangkat naturalisasi, tapi dengan catatan. Nah, kalau memang STY berminat ya otomatis mendapatkan golden ticket atau tiket emas mungkin ya. Jadi bisa dikondisikan lah kalau memang benar ingin menaturalisasi dari Nick Kuipers. Itu yang kedua untuk syaratnya. Nah, ini yang agak sulit adalah syarat yang ketiga teman-teman. Syarat yang ketiga adalah STY sendiri ingin meremajakan skuad timnas gitu ya, yang mana membutuhkan, yang hanya dibutuhkan tuh pemain yang betul-betul berusia muda gitu. Jadi bukan berusia sudah tua. Nick Kuipers kan sekarang 31 tahun kalau nggak salah. Jadi ya kayaknya tidak masuk kriteria dari Sintayong kalau yang memang ingin merekrut sekarang. Kalau sekarang sudah ada batasannya, standarnya, yaitu pemain muda untuk syarat dinaturalisasi di era Sintayong ini. Dan yang keempat, yang betul-betul terakhir adalah dari pemerintah Indonesia juga syaratnya adalah selepas terakhir ini Maklok ya, yang memang harus punya darah Indonesia teman-teman. Jadi kalau yang tidak punya darah Indonesia tidak boleh dinaturalisasi katanya gitu. Nah, ini juga Nick kan memang tidak punya darah Indonesia, tapi lagi-lagi kalau dapat golden ticket ya siapa tahu gitu ya bisa diperjuangkan. Tapi ya nampaknya masih beberapa faktor agak sulit sih ini. Jadi ya walaupun pemain timnas sendiri sekelas Tom Haye meminta STY untuk naturalisasi Nick Kuipers, sepertinya memang terbentur beberapa aturan yang lain sehingga ya agak sulit untuk dinaturalisasi teman-teman. Dan ya kita doakan saja lah, yang penting sekarang Persib Bandung bisa menapaki pertandingan demi pertandingan di Liga 1, dan jangan lupa Piala Champion Asia 2 yang mana kita harus berprestasi juga di situ, sehingga ya tidak menjadi bahan gunjingan tim-tim lain gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.